semangat belajar kita tuh harus membara gitu kan, seperti itu, membara, menyala gitu menyala, ya, 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 menyala, menyala. semangat menyalanya belajarnya. Kan Heeh. seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang apa sih yang dimaksud guru. Orang itu bisa dikatakan guru profesional yang hebat dan profesional, mungkin saya garis bawahi lagi, guru yang senantiasa untuk gemar belajar dan gemar mengajar. Cintai pekerjaannya, maka akan kembali ke kita lagi cinta itu, seperti Oke, itu. baik benar sih ya, dan itulah menurut Ibu Aini tadi ya, bagaimana sih ciri utama dari guru yang bisa disebut hebat dan juga profesional, yaitu guru yang harus benar-benar bisa belajar dan juga mau untuk mengajar seperti itu. Karena kalau kita mencintai seseorang maksudnya mencintai Ya, banyak hal itu ya Bun, tapi nanti cintanya akan kembali kepada kembali lagi kita ke kita seperti itu. gitu. Baik, nah Bu, pernah nggak sih Ibu merasa ingin menyerah ya saat dimana menghadapi kondisi sekolah yang jauh dari kota, kemudian juga dengan aktivitas yang Ibu lakukan seperti menulis buku seperti ini gitu tuh, dan apa sih yang membuat Ibu itu tetap bertahan sampai saat ini? Oke, terima kasih, itu pertanyaan yang Oke, menyentuh ya. sedikit menyentuh Oke, ya. menyentuh banget ya. Jadi Heeh. ada sesuatu yang membuat saya keinginan menyerah itu, ya apa ya, pernah terbersit gitu. Oke. Tapi alhamdulillah dengan support orang tua, ayah, dan ingat lagi ke almarhumah ibu, Iya. tetap bertahan. Nah, di sini karena itu, Mbak, kembali ke 3 iya. Oke, Iya, yang saya tadi ya. sebutkan itu dengan guru yang 3 iya. Kita tuh guru spesial, bisa sampai sekolah aja alhamdulillah. Iya, yang pertama itu biaya. Ya, kita bukan mengeluh, kita sharing di sini kan ya. Iya. Jadi iya, itu biaya yang kita keluarkan itu super effort ya. Kenapa saya bilang super effort ya? Ya, teman-teman di luar sana sudah pasti paham dengan ya hak yang kita dapat itu bukan tidak bersyukur ya. Ya, kita harus bukan rezekinya yang dikit, tapi syukurnya yang kurang. Makanya harus berbanyak syukur gitu kan. Ya, yang pertama tuh biaya, apalagi kan biaya bensin, biaya motor, ya perawatan motor ya kan. Kemudian ya yang selanjutnya itu menantang bahaya. Yang lebih berbahaya dari SMP 3 itu jalannya ya ada banyak gitu kan ya. Cuma bagi Bu Aini yang punya keterbatasan, tidak bisa bawa motor, karena ya kita tuh repot Mbak kalau ngomong ke orang yang tidak mau menerima gitu kan, menerima keragaman orang gitu kan. Kamu pasti bisa, kamu harus bisa, masa mau nyiksa orang tua terus, bahaya kalau ada kata-kata gitu. Itu yang bikin terbersit, ya Allah kok sampai segitunya ya, apa saya harus menyerah gitu kan. Ada banyak omongan Mbak ya, ini nyiksa orang tua nih, uang ke sekolah masa sampai tua, sampai pensiun kamu udah bisa bawa motor. Saya dalam hati gini, tapi saya nyaut ke orang itu, bukan nyiksa orang tua, cuma ini kewajiban orang tua, katanya orang tua saya. Kemudian saya ngomong ke orang yang masa sampai pensiun tidak bisa bawa motor, insya Allah secepatnya bisa mukasi gitu. Bukan berarti saya itu tidak suka belajar, tidak bersyukur ditempatkan di sekolah anak gunung, maksudnya dengan medan yang 3 iya, biaya, payah ya, menantang bahaya gitu kan. Karena kanan kiri sana jurang Mbak, pernah saya hampir jatuh sama ayah, bahkan teman saya itu namanya Bu Ira itu jatuh dan patah tulang, tapi tetap semangat ke sana karena bisa bawa motor sendiri, karena Bu ini spesial kelainan tidak bisa bawa motor, ya ditungguin ayah di sana. Nah, jadi kita itu tetap semangat karena kembali ke tujuan, komitmen tadi ya, katanya ayah, apalagi support dari orang tua ini paling penting. Meskipun almarhumah emak sudah wafat, sudah berpulang, tapi saya yakin doanya beliau semasa hidup tetap melindungi saya dimanapun saya berada. Jadi saya ingat itu, aku harus tetap bertahan gini saya. Apalagi nih cita-citanya emak ingin jadi anaknya jadi guru negeri gitu katanya. Jadi itu yang saya ingat, saya harus bertahan seperti itu. Dan saya juga punya harapan terbesar nih juga. Nah, mungkin didengar oleh Gus Bupati dan juga seluruh jajarannya. Bukannya kita tidak bersyukur dengan adanya sekolah yang jauh dari rumah, kan banyak, bukan cuma Bu ini aja. Doa terbesar saya mudah-mudahan program Gus Haris dengan guru dekat domisili, guru mengajar dekat domisili segera terrealisasi, agar kami guru yang menempuh jarak yang jauh dengan medan sulit, apalagi dengan keterbatasan kompleksitas yang banyak,
bisa lebih produktif lagi dalam berkarya, mengajar, bisa lebih semangat lagi. Nah, kalau sudah lebih semangat lagi, ya yang tiga ini kan tidak kita alami gitu kan. Jadi Benar. lebih produktif. Oke. Nah, wong kalau kita ngajar di sekolah yang maju yang medannya tidak sulit itu berprestasi itu sudah biasa, apalagi kita berusaha untuk berprestasi itu luar Oke, biasa katanya sangat luar kakak saya, biasa. guru saya itu kakak saya Oke. itu. Mungkin bisa didengar harapan terbesar saya, doa saya agar kita itu guru bisa lebih sejahtera, amanah religius, eksis berdaya saing, Oke, Probolinggo saya, saing Probolinggo seperti saya. itu. Oke.